Entah uang gajian, entah uang tabungan yang kita sisihkan buat trading gitu kan. Nah, mulai dari situ aja kita udah pakai risk management tuh. Nah, kalau masih pemula wajib banget perlu cobain yang namanya prop firm. Jadi tradingnya bisa pakai balance yang besar tanpa perlu mempunyai balance yang besar. Kalau gue nggak bisa bilang mana yang jelek, mana yang bagus ya. Tapi kalau yang gue terapin sih risk per trade. Oke Mas Bilva, kita lanjut diskusi Yes. seputar dunia trading. Terutama kita diskusi hari ini bisa banyak membantu trader-trader pemula maupun yang sudah senior bisa refleksi lagi gimana mereka mengkoreksi atau mengevaluasi cara trading mereka. Nah, topik kita kali ini adalah risk management itu wajib bagi trader. Nah, menurut Mas Bilva say yes or say no untuk risk management bahwa setiap trader harus punya batasan resiko sebelum entry posisi. Pasti yes. Nah, kenapa Pasti Mas? yes. Bahkan sebelum kita entry, itu kan jauh sebelum kita entry ada uang, entah uang gajian, entah uang tabungan yang kita sisihkan buat trading gitu kan. Nah, mulai dari situ aja kita udah pakai risk management tuh. Jangan sampai kehidupan lu terganggu, uang makan lu terganggu, atau buat ya mungkin uang dapur keganggu, pokoknya jangan sampai kayak gitulah. Itu kan udah masuk risk management ya Mas. Masuk ke trading, nah di tradingnya pun juga pakai risk management. Misalkan, let's say kita punya saldo $1.000 gitu kan. Kita pakai saldo $1.000. Sebagai trader bagusnya kita punya batas maksimum loss dalam setiap periodenya. Misalkan dari $1.000 itu kita trading selama 1 bulan. Nah dari $1.000 ini berapa kita batasin buat maksimum loss-nya? Misalkan maksimal loss setengahnya $500. Dari $500 ini yang kita pecah-pecah jadi risk per trade istilah gua. Jadi tiap kita entry kita pastikan bahwa kalau amit-amitnya kita kena stop loss, risk per trade-nya itu masih aman. Jadi dari $500 tadi kita pecah-pecah jadi dibagi 10 kah atau dibagi 20 kah gitu. Jadi kita hitung rasio loss per trade-nya kalau dibagi 10 berarti rasio loss per trade-nya $50. Kalau kita pakai risk management, maka selanjutnya ada yang namanya risk to reward ratio. Risk to reward ratio minimal banget 1:1. Berarti kalau kita asumsikan kalau memang trading plan-nya gagal minus $50, kalau trading plan-nya sukses plus $50. Nah, itu harus dijaga tuh secara konsisten sampai profitnya compounding. Dari $1.000 naik ke 1.500. Nah dari 1.500 ini nanti kan beda lagi risk manajemennya. Berarti angkanya naik lagi. Misalkan setengahnya jadi $750. Nah berarti risk per trade-nya jadi $75. Profit yang didapetin karena risknya lebih besar maka rewardnya juga lebih besar lagi. Nah itu akan ngegulung otomatis nantinya. Oke Mas Bilva, dalam fase growing portfolio account tersebut, Mas Bilva punya tips nggak? Cara gampang ngitung resiko itu biar nggak over trade tradingnya? Kayak yang tadi kita ambil gampangnya aja, misalkan dari $1.000 kita punya trading balance maksimal kita loss 50% lah, $500. Dari $500 kita cacah-cacah aja Mas. Mungkin 10 trade yang tadi lah 10 trade gitu kan. Kecil kemungkinannya 10 trade secara beruntun kita gagal kecuali trader pemula. Nah, kalau masih pemula wajib banget perlu cobain yang namanya prop firm. Jadi tradingnya bisa pakai balance yang besar tanpa perlu mempunyai balance yang besar. Karena istilahnya kan funded trader. Dalam tanda kutip didanai oleh perusahaan gitu. Jadi kalau buat trader pemula bisa wajib banget lah buat dicoba yang namanya prop firm. Oke, menarik Mas Bilva. Nah, kembali lagi ke trader pemula ya. Biasanya mereka kan belum terlatih secara mentality, money management maupun risk management. Nah, kalau trader pemula atau kita lagi waktu itu masih pemula di dunia trading, kita kan sering cuek dengan money management itu dalam setiap bertransaksi. Nah, biasanya seperti apa itu kejadiannya? Udahlah, mindsetnya nggak usah jadi kaya dulu. Diubahlah mindsetnya. Karena masih pemula, mindsetnya belajar. Yang namanya belajar ya kayak kita sekolah. Kita perlu ngeluarin SPP, kita perlu ngeluarin biaya buat bimbel. Nah, uang-uang itu, jadi misalkan uang yang kita sisihin di tiap bulannya, memang mindsetnya kita taruh bahwa oke ini uang gue buat belajar gitu. At someday, pasti uang ini akan ngegulung jadi profit. Jadi gak usah ngincer kaya dulu kalau masih trader pemula. Jadi itu akan beda Mas secara psikologi ya ketika
trader pemula melakukan trading. Kalau memang mindsetnya udah uang belajar yang dia tahu, kemungkinan gue bakal loss nih, ya udah kalau loss ya udah gitu. Oke, kalau metode risk management itu kan ada banyak ya. Ada banyak cara lah kita melakukan risiko manajemen terhadap transaksi atau per trading kita ya. Menurut Mas Bilva ini, lebih baik kita fokus risk per trade atau risk per day. Wow, risk per trade atau risk per day. Kalau, aduh, gue nggak bisa bilang mana yang jelek, mana yang bagus ya. Tapi kalau yang gue terapin sih risk per trade. Yang gue terapin risk per trade, kalau per harinya yang gue terapin adalah target profit hariannya. Gitu. Oke. Nah, ini kan market kan dinamis. Dan berarti psikologis kita juga dinamis nih setiap harinya. Bisa ada human error, macam-macam karena situasi market yang berubah-berubah setiap harinya. Nah, gimana caranya supaya risk management nggak cuma statis seperti teori, tapi bisa diaplikasikan dan benar-benar dijalani di market yang dinamis? Trader pastinya dia mau nggak mau harus adaptif sama market. Kayak misalkan siklus 2020 sampai 2022 yang kencang asetnya Bitcoin. Nah, behavior trading Bitcoin seperti apa? Kurang lebih memang secara teknikal mirip sama trading instrumen lainnya, sama XAU, sama GBP, Nasdaq and so on gitu kan. Tapi karakteristik orang yang ada di dalamnya, karakteristik marketnya yang kemungkinan berbeda dalam hal volatilitas gitu. Nah, kalau misalkan memang kita sudah menafsirkan diri sebagai trader yang jago, pasti kita udah tahu, oh gue harus adaptif sama market. Kalau gue trading di XAU mungkin naik sedikit, cuannya udah lumayan, tapi kalau misalkan trading di Bitcoin naik sedikit, cuannya belum seberapa, tapi Bitcoin lebih volatile gitu kan. Nah itu memang mau nggak mau trader tuh harus ngedesain dirinya untuk menjadi adaptif lah sama market. Oke Mas Bilva, nah saran dari Mas Bilva nih, instrumen trading itu kan banyak sekali. Ada forex, ada emas, metals, silver, platinum, ada cryptocurrency juga. Nah, saran dari Mas Bilva untuk trader pemula sebaiknya mengaplikasikan risk management ini di pair trading apa, Mas? Di semua sektor bisa, tapi tradingnya di top one-nya. Apa istilahnya top one-nya? Di market cap yang paling besarnya di masing-masing sektor. Ya, misalkan kalau kita trading di kripto, kalau masih trader pemula, udah tradingnya di Bitcoin aja. Kalau misalkan di komoditi, udah tradingnya di XAU aja. Kalau misalkan di forex, berarti tradingnya di GBP USD atau GBP JPY. Carilah pair trading yang kira-kiranya market cap-nya besar, Mas. Kenapa? Karena lebih kecil kemungkinannya untuk terjadi manipulasi di market. Karena market cap-nya sudah besar. Gitu. Artinya kalau market cap besar kan uang yang masuk bukan cuma segelintir, bukan cuma segelintir pemain yang ada, tapi udah banyak banget orang yang masuk di situ, maka lebih sulit rasanya buat beberapa entitas atau beberapa individu melakukan pump and dump di market tersebut. Menarik sekali. Terima kasih Mas Bilva diskusinya untuk risk management. Thank you Mas. Ya.